Hello, happy people. Video ini membahas 4 teori komunikasi, yaitu teori retorika, teori akomodasi komunikasi, teori standpoint atau teori sudut pandang, dan phase negotiation teori. Teori retorika dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Teori ini menjelaskan tentang inti dari komunikasi adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada halayak dalam mengubah sikap mereka. Teori retorika dari Aristoteles memiliki dua asumsi. Yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Maksudnya, bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengar yang menentukan akhir dari tujuan dan pesan yang diterima. Yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan bukti dalam presentasi mereka. Teori akomodasi komunikasi pertama kali dicetuskan oleh Howard Giles, seorang sosiologistik Inggris Amerika dan profesor komunikasi di Departemen Komunikasi Universitas California, Santa Barbara. Teori ini berfokus pada penyesuaian interpersonal dalam sebuah interaksi komunikasi. Substansi teori ini adalah adaptasi yang umumnya dilakukan secara tidak sadar. Maksudnya adalah seseorang yang berkomunikasi cenderung menyesuaikan pembicaraan, vokal atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Asumsi dasar teori akomodasi komunikasi ada 4. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dalam berbicara dan berperilaku terdapat di dalam semua percakapan. 2. Cara kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan yang kita lakukan. 3. Bahasa dan perilaku pembicara memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan subjek tersebut terhadap kelompok tertentu. 4. Akomodasi akan bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian terhadap perilaku pembicara dan norma-norma sosial akan mengarahkan proses akomodasi. Teori standpoint atau teori sudut pandang oleh Sandra Harding, seorang filsuf Amerika, dan Julia T. Wood, seorang profesor ilmu komunikasi dan humaniora. Teori sudut pandang menekankan pentingnya lokasi sosial karena mereka yakin bahwa orang-orang di puncak hierarki sosial adalah orang-orang yang istimewa. Teori sudut pandang berfokus pada bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi bagaimana individu memahami dan membangun dunia sosial. Teori standpoint berasal dari beberapa teori lain yang sudah muncul sebelumnya. Salah satunya berasal dari Gerd Hegel, seorang filsuf Jerman yang menganalisis kaitan antara majikan dan pembantunya, master-slave relationship. Hasil analisisnya mengatakan apa yang mereka tahu tentang dirinya, orang lain, dan lingkungan sosialnya tergantung pada kelompok mana mereka berada. Asumsi dasar teori standpoint adalah bahwa meskipun semua sudut pandang atau standpoint memiliki keperpihakan, sudut pandang pada kelompok yang tertindas dapat menjadi perhatian bagi kelompok yang berkuasa. Phase negotiation theory oleh Stella Ting Toomey, profesor komunikasi pidato di California State University, Fullerton. Menurut teori ini, norma dan budaya yang dianut oleh manusia akan mempengaruhi cara mengelola situasi konflik dan membentuk citra di mata publik. Asumsi dasar teori. Pertama, identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal, dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda di dalam budaya yang berbeda. 2. Manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. 3. Tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan. Thank you for watching and see you!